Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ingin membahas sedikit tentang layu bakteri. Kenapa? Karena layu bakteri ini di musim penghujan penyebarannya sangat cepat ya. Sebagai informasi, ketika video ini diambil, harga cabai ori dan RM itu sudah di angka 70.000. Jadi buat teman-teman yang masih punya tanaman cabai yang siap panen, bisa menyaksikan video ini ya. Jadi ini penanganan saya, cara menangani layu bakteri. Kalau nggak segera ditangani, belum sampai panen kita sudah rugi, karena layu bakteri ini penyebarannya sangat cepat. Jadi penularannya tidak butuh waktu lama ya. Nah, itu saja sedikit intronya. Jadi langsung saja, di sini ini tanaman saya cabai RM, bukan cabai ori, rawit RM biasa. Usia 70 hari setelah tanam. Jadi sudah bisa dilihat ya, ini buahnya sudah mulai kelihatan. Nah, di sini cabai saya ini juga terserang layu bakteri, tapi bisa saya cegah. Nah, di sini ada contoh yang sedang layu ya. Nah, ini contoh cabai yang terkena layu bakteri. Jadi dia kemarin masih sehat, tapi pagi ini dia sudah layu. Biasanya cabai ini terserang bakteri di akarnya ya. Ada bakteri dari akar. Nah, untuk menanganinya, teman-teman bisa kocorkan, dan harus dikocor dengan fungisida berbahan aktif tembaga. Ini adalah tembaga hidroksida. Jadi ini adalah fungisida dan bakterisida. Jadi satu ini. Sangat bagus sekali untuk spray juga, sangat bagus mencegah. Ini kemarin di sini sudah ada yang layu. Saya kocor juga 3 hari yang lalu. Ternyata dia bakterinya larinya ke sini. Jadi cara mengisolasinya, tanaman yang terkena layu itu harus dicor dengan kopsit. Lalu di sekitar tanaman yang masih sehat itu juga harus dikocor dengan kopsit. Ini bisa dilihat masih biru-biru, larutan kopsitnya yang kemarin belum hilang. Jadi ini masih baru ya, penyebarannya seperti itu. Jadi untuk layu bakteri jarang sekali pindah tanamannya tuh jaraknya jauh-jauh, pasti deket-deket. Jadi sebisa mungkin harus kita isolasi ya. Untuk dosis pengocoran, jadi ini udah ada larutannya. Ini 1 ember itu cukup gunakan 1 sendok kopsit. Lalu kita kocorkan saja seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk mengisolasi jamurnya biar tidak menular ke samping-sampingnya. 1 pohon silakan dikocor 250 mili atau 1 gelas aqua. Nah, di samping sini juga kita kocor. Nah, ketika sudah kita kocor, setiap hari kita harus cek pergerakannya bakteri bagaimana. Biasanya sepengalaman saya ini sudah
hampir 1 minggu ini bisa dikendalikan jamurnya. Jadi kalau sekali kocer itu nggak bisa, paling tidak teman-teman harus cek 2-3 kali sweeping ke area mencari tanaman cabai yang terkena layu bakteri. Setelah kita kocor, ini harus kita cabut teman-teman, sebagai tanda aja. Kalau saya sebagai tanda kalau ini sudah tidak ada sudah mati lah ya, karena ini sudah nggak bisa berproduksi seperti ini. Nah, ntar kita ada beberapa lagi kita cari. Nah, ini ada layu bakteri lagi, tanamannya sudah besar, jadi kita harus segera isolasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, penyebarannya itu dia pasti di sekitar tanaman yang sehat. Tidak mungkin dia berpindah jauh-jauh. Seperti yang teman-teman lihat, di sini kemarin kena layu bakteri juga, udah saya kocor beberapa hari yang lalu. Nah, perpindahannya itu juga paling cuman di sini. Nah, untuk menyelamatkan samping-sampingnya, kita harus kocor juga. Sebisa mungkin tanamannya juga harus bersih ya teman-teman, untuk mengurangi hama dan kutu-kutuan. Nah, ini juga kita kocor. Nah, untuk yang lainnya alhamdulillah udah sehat, tidak terlalu banyak yang layu, karena sedini mungkin kita harus kendalikan. Jika tidak dikendalikan, nanti untuk biaya beli kopsitnya itu akan sangat mahal kalau semuanya harus dikocor semua. Jadi yang perlu kita kocor hanya yang tanaman cabai yang terkena layu dan di sekitar tanaman cabai yang masih sehat. Seperti ini kan dia masih sehat. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam merawat dan mengendalikan layu bakteri. Oh iya teman-teman, juga jangan lupa ini kopsit ini juga harus dispraykan ya, supaya tidak ada ya bakteri yang jatuh ke tanah dari daun, sehingga mencegahnya itu lebih murah daripada kita harus mengobati keseluruhan. Oke, semoga video ini membantu. Buat teman-teman silahkan di subscribe, nanti saya akan update video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.